Assalamualaikum. Saya mau nanya nih, siapa di antara kamu yang pernah diruqyah karena mendapatkan suatu sihir ya, atau pernah diguna-guna orang lain, atau mungkin ada orang tua kamu atau tetangga kamu yang pernah kena suatu guna-guna atau sihir dan menyebabkan mereka mengalami suatu kerugian ya. Oke, di sini Rasulullah juga pernah mengalami yang namanya disihir oleh seseorang yang tidak menyukai beliau. Nah, ini adalah suatu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Sebelum kita lanjut kisahnya, mohon di follow akun berikut. Terima kasih. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Ceritanya begini teman-teman. Ilmu sihir telah ada sejak lama ya, bahkan ketika zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu sihir itu sudah ada. Sihir adalah tindakan yang berfokus kepada menggunakan jasa setan melalui mantra atau raja ya, jimat, dengan maksud untuk menimpakan kerugian atas pihak tertentu atau menimbulkan suatu kejadian yang luar biasa dengan bantuan jin atau setan. Masalah sihir telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya adalah, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak pula memberi manfaat untuknya. Saat itu Labid menerima tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membutuhkan beberapa helai rambut sang Nabi. Singkat cerita, dapatlah ia beberapa helai rambut Nabi. Kemudian Labid bin Al-Asham mengikat 11 buhul pada rambut sang Nabi dan putrinya meniupkan semacam mantra pada setiap buhulnya. Setelah selesai, buhul diikat pada ranting kecil pohon kurma, dibungkus dengan daun dan dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Sihir tersebut hanya dapat dihancurkan dengan cara membuka ikatan buhul-buhulnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir seorang Yahudi Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asham, sehingga Rasulullah menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya, menjadi mudah lupa dan linglung. Rasulullah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hai Aisyah, aku merasa Allah telah menjawab apa yang aku tanyakan." Rasulullah bermimpi melihat dua orang laki-laki, yang satu duduk di dekat kepala Rasul dan yang lainnya duduk di dekat sisi kaki Rasul. Dari perbincangan dua orang itu diketahuilah nama pelaku yang menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Labid bin Al-Asham, dan buhulnya diletakkan di sumur Zarwan. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah datang ke sumur itu bersama beberapa sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Hai Aisyah, demi Allah, seolah-olah air sumurnya seperti warna air daun inai dan kurmanya seakan-akan seperti kepala setan." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah buhulnya sebaiknya tidak dibakar saja?" Rasulullah menjawab, "Tidak, sesungguhnya Allah sudah menyembuhkan itu. Aku sudah memerintahkan agar ditanam saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan dalam buku kumpulan kisah dan doa para nabi yang disusun oleh Abi Abbari, benda yang digunakan sebagai media menyihir Rasulullah adalah sebuah boneka yang dibuat menyerupai Rasulullah dengan menggunakan rambut Rasul dan ramuan lainnya. Boneka tersebut ditusuk dengan 11 buah jarum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai doa penyembuhan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi diperintahkan untuk membacakan dan meniupkan ke dalam segelas air putih, kemudian air putih tersebut dioleskan ke seluruh tubuh Nabi. Dengan izin Allah dan keistimewaan surah Al-Falaq dan An-Nas, Rasulullah pun sembuh dari sihir tersebut. Alhamdulillah. Jadi dari sini pelajarannya untuk kita mencegah kemungkinan datangnya sihir dari orang-orang yang tidak senang sama kita bisa rajin-rajin membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian ada tambahannya adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu
yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak-banyaknya. Maha kuasa Allah yang bisa membolak-balikkan keadaan manusia. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih banyak meningkatkan ibadah dan zikir kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita ya, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.